lam yanzil anu teu acan kajantenan ieu fa'alaikum maka sakedahna aranjeun ibadallah para hamba Allah bidu'ai kana ngadoa rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al-hakimu imam hakim ani bin Umar katampi di sahabat Abdullah ibnu Umar. Di hadis yang ini dikatakan ad-du'a'u yanfa'u mimma nazalat, bahwa berdoa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi. Bahasanya di sini turun. Yang dimaksud dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sudah terjadi. Dan kata nazalah kadang juga dipergunakan untuk menunjukkan kejadian yang berupa musibah, sehingga kita mengenal ketika ada kejadian-kejadian yang berupa musibah, kita membaca kunut nazilah, nazalah, kunut nazilah. Jadi di sini ketika kita mengatakan di hadis ini mengatakan bahwa doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi yang berupa musibah, kita juga mengenal amaliyah yang namanya kunut nazilah. Wa mimma lam yanzil, dan demikian pula untuk hal-hal yang belum terjadi berkaitan dengan musibah-musibah yang belum terjadi. Ini jadi kalau kita melihat ini, doa ini memiliki kemanfaatan dalam dua sisi kehidupan manusia, baik kehidupan yang sudah terjadi maupun kehidupan yang akan terjadi. Kalau kita melihat nazalah di sini seakan berupa musibah, tapi kalau kita ambil makna yang lebih luas, kita juga bertemu dengan hal-hal yang lain di luar berupa musibah yang kita maksud seperti bencana. Tapi juga kita bertemu dengan musibah yang lain berupa keterpelesetan kita, berupa dosa-dosa yang kita lakukan. Doa kita, permohonan ampun kita kepada Allah itu bermanfaat. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim. Demikian pula kita menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada para nabi. Bagaimana dengan doa beliau kemudian diselamatkan, dikeluarkan dari musibah yang terjadi. Yang masyhur bagaimana Nabi Yunus yang sudah terjadi mendapatkan musibah dimakan ikan, masuk ke dalam perut ikan, dengan permohonan ampunannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna astagfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau yang tadi Nabi Adam ya, Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diselamatkan beliau dari sebuah musibah yang sudah terjadi. Ini kita menyaksikan dalam riwayat-riwayatnya seperti itu. Dan berkaitan dengan riwayat-riwayat yang ada, juga kita menemukan bahwa doa-doa yang dipanjatkan, yang kemudian dianugerahi oleh Allah dengan beraneka macam rahmat dan beraneka macam keselamatan,
anugerah itu kalimatnya tidak harus langsung berhubungan langsung dengan apa yang terjadi. Contoh seperti Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus dimakan ikan. Doanya itu bukan ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, tapi doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Jadi ini kita melihat doa tidak selalu teksnya begitu langsung berhubungan gitu, dengan apa yang terjadi. Walau mungkin ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih mendasar yang menjadi asal muasal dari sebuah kejadian tersebut. Seperti misalkan, kenapa kita mendapatkan musibah tersebut? Musibah itu berakar dari dosa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita berdoa untuk mohon dikeluarkan, diselamatkan, diberi jalan keluar, diberi solusi dari masalah yang kita hadapi, dari musibah yang terjadi, itu tidak langsung ya Allah selamatkan, tapi doanya ya Allah ampuni. Karena mungkin akar dasar dari musibah itu adalah dosa yang kita lakukan. Kita mungkin bermasalah, masalah rezeki dan yang lain-lain, tapi kemudian ternyata doa mohon rezeki itu bukan ya Allahumma rzuqna. Pas sumping ke ajengan yang beli ijazah teh aisur ajengan teh ngos istighfar. Dan ini pernah terjadi. Syekh Khalil Bangkalan itu didatangi orang yang ingin sukses pertanian. Oleh Syekh Khalil Bangkalan disuruh beristighfar. Ada orang yang lain yang datang ingin sukses berdagang, oleh Syekh Khalil disuruh istighfar. Nah, yang datang berapa orang dengan masalahnya, semua disuruh istighfar dan qabul. Dan qabul. Nah, itu mungkin di situ salah satu bedanya kalau wali Allah gitu. Kalau wali Allah. Jadi kita di sini kita menemukan bahwa doa yang dipanjatkan itu tidak selalu teksnya harus tepat langsung berhubungan secara nyata dengan kejadian atau masalah atau peristiwa yang sedang kita hadapi. Mungkin nanti berupa istighfar, mungkin berupa sholawat. Misalkan kemudian karena kita ingin ingin sukses, malah kata guru kita diijazahinya bacalah sholawat, tidak usah panjang-panjang, sallallahu ala Muhammad, salawat rahmat. Oh, kenapa sallallahu ala Muhammad? Nah, ternyata riwayatnya, siapa yang baca sholawat itu dibukakan 70 pintu rahmat. Ketika dibukakan 70 pintu rahmat, mungkin salah satunya adalah kesuksesan yang kita inginkan itu. Allahu a'lam. Anu perkawis eta mah dewantu. Anu perkawis eta mah. Tapi seperti itu. Nah, gitu ya. Dengan salawat ada baginda Rasul. Bahkan sampai ada riwayat seorang sahabat datang ke baginda Rasul menyampaikan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan baginda Rasul, tapi kondisinya yang sudah sepuh, buta, dan ada jauh di Syria, itu tidak memungkinkan untuk datang menemui baginda Rasul di Madinah. Dan oleh baginda Rasul diarahkan, diberikan kalimat sallallahu alaihi Muhammad,
kata baginda Rasul. Awalnya ya silahkan datang, tapi karena kondisinya tidak bisa seperti itu, kata baginda Rasul, bacalah sallallahu ala Muhammad. Dan kemudian dilaksanakan oleh ayah sahabat tersebut, dan kalau tidak salah dalam riwayatnya itu 1 minggu dibaca sallallahu ala Muhammad, dan ditakdirkan bertemu dengan baginda Rasul dalam mimpi. Walaupun kemudian kata sebagian pendapat ayah sahabat ini walaupun tidak bertemu jongkok langsung dimasukkan ke kategori sahabat. Walaupun secara secara kaidah kan yang disebut sahabat itu harus jongkok bertemu langsung dengan baginda Rasul. Tapi sahabat ini walaupun ayah sahabat ini yang jongkok langsung seperti itu, tapi dengan sallallahu ala Muhammad itu kemudian dalam sebagian keterangan beliau diakui sebagai sahabat. Dan ketika beliau menyampaikan qala Rasulullah itu disebut tersambung langsung dengan baginda Rasulullah gitu. Ada yang seperti itu. Nah kalau kita lihat kalimatnya kan sallallahu ala Muhammad, bukan ya Allah pertemukan aku dengan Rasulullah. Kalimatnya bukan seperti itu gitu. Jadi ini di sini ada banyak rahasia ya, berkaitan dengan doa. Kaitan dengan doa. Hanya kemudian apakah kemudian doa ini mengubah takdir? Berkaitan dengan akidah, mungkin dalam bahasa kita sehari-hari kita bisa menggunakan bahasa itu. Tapi berkaitan dengan akidah, kita mengatakannya doa itu sendiri adalah takdir. Doa sendiri itu adalah takdir. Orang ditakdirkan untuk berdoa, orang ditakdirkan mendapat ijabah dari doanya. Dari satu takdir kepada satu takdir kepada takdir yang lain. Ini kondisinya. Ya selanjutnya fa'alaikum ibadallah, maka hendaklah kalian semua ibadallah, wahai para hamba Allah, berdoa untuk berdoa. Jadi doa ini termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Hanya sebagian ulama mengingatkan, hati-hati doa itu jangan berubah dari permohonan menjadi perintah. Karena kita hamba, bukan Tuhan. Yang memerintah itu Tuhan kepada hamba, bukan hamba yang memerintah Tuhan. Jadi status doa tetap harus berstatus memohon, bukan menyuruh. Hati-hati. Nah ini berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Jangan sampai kemudian kekeh na urang gitu ngadoa, sehingga orang teh akhirnya kemudian bukan lagi memohon, tapi memerintah, menyuruh, memaksa Allah harus memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ini adab, dan ini dari sisi lahiriah mungkin tidak ada bedanya. Yang berbeda itu kemudian adalah apa yang terkandung di dalam hatinya. Yang berbeda itu adalah yang terkandung di dalam rohaninya. Apakah doa itu kemudian tetap berupa permohonan, atau kan berubah kemudian menjadi seakan perintah kepada Allah. Saursa paling sepuh kade ulah ngabdikeun Gusti, ngagustikeun abdi. Ulah ngabdikeun Gusti, menganggap Allah itu sebagai hamba kita. Ngagustikeun abdi, menganggap kita yang hamba malah menjadi Tuhan yang memerintah Tuhan.
Kemudian juga selain pemerintah, kita perlu juga berhati-hati jangan sampai doa itu masuk kepada malah mengajari Allah. Sebagian hadis qudsi mengatakan ati'ni fima amartu, taatlah kepadaku pada apa yang aku perintahkan kepadamu, wala tu'allimni fima yuslihuka, jangan ajari aku tentang apa yang maslahat untuk dirimu. Itu ada dalam sebagian hadis qudsi, Allah menyampaikan seperti itu. Jadi tetap perlu ada yang pertama kerendahan diri betul-betul di hadapan Allah dalam kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua betul-betul kepasrahan kepada ilmu Allah, kepada iradah Allah, kepada kudratnya Allah. Kita tidak memaksa bahwa apa yang kita pertimbangkan sebagai sebuah kebaikan itu harus menjadi kebaikan dalam ilmunya Allah. Kita diingatkan di Al-Quran tentang ada yang mungkin kita yakini atau kita maknakan, kita anggap itu sesuatu yang baik, tapi itu sebetulnya buruk. Dan ada yang kita anggap buruk, tapi itu sebetulnya baik. Ini bagian dari adab kita kepada Allah. Maka kita mengenal kalau doa istikharah itu in kunta ta'lamu anna hadzal amra, apabila dalam pengetahuanmu ya Allah bahwa sungguh perkara ini adalah yang baik, anna hadzal amra khairun li, sesuatu yang baik untuk diriku, faqdurli wa yassirhu, takdirkan untukku, mudahkan untukku. Ini bagian dari adab, saat kita kemudian berdoa. Ini berkaitan dengan doa. Selanjutnya kita masuki hadis selanjutnya yang ad-dunya khulwatun khadiratun, sudah pernah kita baca waktu itu yang lompat. Kita lompat ke hadis selanjutnya, ad-dunya aradun hadirun. Ad-dunya ari dunya, aradun eta teh banda harta, hadirun anu nyampak, yakulu nuang minha tisapalihna ieu dunya saha albarru jalmi anu soleh, wal fajiru sareng jalmi anu doraka, wal akhiratu sareng ari akhirat wa'dun eta teh janji shadiqun anu laras, yahkumu ngahukuman fiha di akhirah saha malikun raja adilun anu adil, yuhibbu mastikeun bener al-haqqo kanu bener, wa yubtilu sareng mastikeun batilna al-batila kanu batil. Fakunu maka kedah aya aranjeun sadaya abna al-akhirati eta janten para putra akhirat, generasi akhirat. Wala takunu sareng ulah aya aranjeun abna ad-dunya eta janten anak-anak dunya. Fa inna kulla ummin sabab sayatosna sadaya ibu,
sadaya biang yafba'u eta nuturkeun hak ka ieu saha waladuha putrana ieu rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Di hadis ini yang pertama menyampaikan ad-dunya amrodun hadirun, bahwa dunia ini adalah harta, benda, kesenangan yang sudah hadir, sudah ada. Jadi kita memang ada di dunia ini, dan dunia ini sudah nampak di sekitar kita, sudah Allah ciptakan untuk kita. Ini sudah ada. Hanya dunia yang sudah ada ini yakulu min hal baru wal fajiru, dimakan, dimanfaatkan oleh orang yang soleh dan orang yang durhaka, orang yang takwa dan yang durhaka. Berkaitan dengan dunia, sama-sama berbagi antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang salah, orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka. Yang takwa makan nasi, yang durhaka juga makan nasi. Kita berbagi di dunia ini berkaitan segala karunia Allah yang ada di dunia ini. Walaupun di sini juga yang kuruminha, yang dimakan, yang dimanfaatkan dari dunia ini minha, hanya sebagiannya saja. Kita tidak sempat untuk menghabiskan, dan tidak mungkin untuk menghabiskan semua yang Allah sajikan kepada kita di alam dunia ini. Beraneka ragam buah-buahan Allah ciptakan, sajikan di sekitar kita, tapi tidak semua buah-buahan itu kita cicipi. Beraneka macam minuman Allah sajikan, tapi tidak semua minuman itu kita cicipi. Beraneka macam anugerah yang Allah sajikan, tidak semua kita. Ada yang betul-betul kita kemudian mengalami untuk menikmatinya. Ada yang mungkin kita hanya berkesempatan di alam dunia ini memilikinya, tapi tidak menikmatinya. Ada yang menikmatinya tapi tidak memilikinya. Penyewa. Atau saya pernah dapat cerita, ada sebuah rumah yang di daerah Cianjur, itu Sukabumi. Itu rumah itu milik salah seorang pejabat. Rumahnya itu luar biasa, dibuat dari kayu yang tua, kayu Kalimantan semua, yang harganya, yang sekarang ini kayu itu untuk dapat kayunya pun perlu izin khusus gitu. Kayunya pun perlu izin khusus. Dibuat dengan begitu hebat, dengan begitu mewah. Dan sepanjang hayatnya beliau pemiliknya hanya 2 kali ke rumah itu. Sepanjang tahun dinikmati oleh siapa? Oleh pembantunya yang mengurusi rumah itu. Pembantu nawe kali dirinya mah menikmati indahna bumi. Anu gaduhna mah 2 kali. Sekian tahun kehidupannya gitu. Hanya 2 kali ke sana. Menikmatinya hanya seperti itu. Tapi itulah dunia gitu. Itulah dunia, kita tidak bisa menikmati, mencicipi semuanya, kita hanya mencicipi sebagian, dan kita berbagi dengan semua hamba Allah, baik itu beriman ataupun kafir, baik itu soleh maupun salah, baik itu durhaka maupun takwa. Kita berbagi di alam dunia ini. Mungkin kita hanya sekedar memiliki,
memiliki, tidak menikmati, mungkin menikmati, tidak memiliki, mungkin menikmati dan memiliki. Nah ini paling nipu kayaknya. Milik tidak, menikmati juga tidak. Wong ningali batur ngacai. Bisa seperti itu. Ngacai ku kahoyong nawe mungkul. Tapi teu kabagian. Dikatakan. Tapi seperti itulah kehidupan dunia. Itu dunia, dan bahkan luar biasanya dunia itu dibalik oleh Allah, dibalik. Orang-orang yang biasa di tempat-tempat hotel mewah, restoran mewah, punya keinginan untuk makan di pinggir sawah. Lebih ka restoran oge di set nate sisi sawah. Orang-orang yang sehari-hari macul di anteran di sisi sawah gitu. Keinginannya apa? Makan di restoran mewah. Dibalik-balik Allah. Jadi mana sih yang sebetulnya nikmat uang itu di mana? Ya ternyata yang biasa di restoran Perancis di mana ingin makan di pinggir sawah. Bahkan restoran dia nggak aja gitu nya, biasa ku piring digentos ku daun. Kan gitu digentos ku daun. Hoyong nikmat di restoran ku daun teh kurang teh tukang lotek we urang mincuk. Ada seorang mohon gitu ya. Tapi ya seperti itulah Allah ngabalik-balik ke. Itulah dunia kadang. Dan kita selalu kagita oleh sesuatu yang tidak kita miliki, yang dimiliki oleh orang yang itu sampai orang-orang kaya raya dugi karesep liburan mas camping nyandak tenda. Padahal di bumina eta haranut kasur ge hibu gitu. Wisata nyandak tenda. Cek urang teh di alam siga kitu mah sapopoe. Bari macul, jadi beres macul, dan di saung nggak boleh. Akan ya seperti itulah Allah membalik-balikan kehidupan ini. Itu dan ini mungkin peringatan betul bagi kita. Apakah memang padahal itu kemuliaan, kebaikan, dan juga derajat yang tinggi, ataukah sebetulnya bukan di sana kemuliaan dan derajat yang tinggi sejatinya berada, bukan di hotel mewah, bukan di pinggir sawah, tapi pada sisi-sisi. Dan kemudian di hadis ini melanjutkan dengan wal akhiratu wa'dun shadiqun. Akhirat itu janji yang benar. Lamun dunia matos nyampah ayana, lamun akhirat mah nembe dijanji. Tapi janjinya janji yang benar. Janji yang benar, janji yang pasti untuk dipenuhi. Nah ini yahkumu fiha malikun adilun. Di akhirat itu nanti akan ada keputusan hukum dari raja yang adil, dari penguasa yang adil, dari hakim yang adil. Betul-betul akan terbuka yuhiqul haqqo wa yubtilul batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa ini diangkat seperti ini? Karena di dunia kita akan bertemu dengan
situasi yang sangat beraneka ragam. Keadilan itu mungkin ada keadilan formal, ada keadilan material, ada dan yang lain-lainnya. Kebenaran material bisa kalah karena prosedur formal hukum. Nah, kita berbeda. Tapi ini juga diakui dalam syariat Islam, seperti kisah yang terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika sahabat Ali kehilangan dalam satu riwayat tameng, satu riwayat lain baju besinya, dan kemudian ditemukan itu di seorang Yahudi. Diadukan oleh sahabat Ali, dibawa ke pengadilan. Ketika sampai ke pengadilan, kemudian diminta sahabat Ali untuk mengajukan saksi. Sahabat Ali mengajukan 2 saksi. Yang pertama adalah putranya, yang kedua adalah hamba sahayanya. Dan 2 saksi ini ditolak oleh peradilan. Kenapa? Karena 2 saksi ini dipandang tidak bersih dari kepentingan dalam kesaksian. Seorang anak bersaksi memenangkan ayahnya dalam urusan harta, ini dipandang punya kepentingan warisan. Kalau ayahnya menang kan nanti dapat waris ini dari kekayaan yang ayahnya miliki. Sehingga putra Sayyidina Ali yang bersaksi ditolak kesaksiannya. Hamba sahayanya bersaksi untuk keuntungan majikannya juga ditolak oleh pengadilan. Sehingga sahabat Ali tidak punya saksi. Karena tidak punya saksi, sahabat Ali kalahlah di pengadilan. Sehingga pengadilan secara formal memutuskan bahwa yang menang sebagai pemilik tameng atau baju besi itu Yahudi tadi, bukan sahabat Ali. Dan sahabat Ali menerima ini, menerima keputusan peradilan ini. Walaupun dalam kisah selanjutnya akhirnya Yahudinya itu sendiri yang datang kepada sahabat Ali mengaku bahwa tameng ini memang milik sahabat Ali dan dikembalikan, dan kemudian menyatakan keislamannya. Tapi seperti itulah dunia. Ada prosedur hukum formal, prosedural yang harus ditempuh, dan ada juga yang kemudian kebenaran material sebenarnya. Yang ini kadang bertemu bersama-sama, kadang tidak bertemu bersama-sama. Kebenaran prosedural mungkin berbeda dengan kebenaran material. Kita juga menyaksikan di negeri kita pejabat negara, gubernur, bupati yang laporan ke APBD-nya itu dari BPK mendapatkan wajar tanpa syarat. Tapi kemudian bupati, gubernurnya ditewak ke KPK. Laporan keuangannya sudah diterima wajar tanpa syarat. Tapi kemudian ditewak bukan KPK. Kenapa? Nah, mungkin secara prosedural audit akuntatif di BPK ya sudah betul gitu. Bona ya, gitu, dan yang lainnya sudah jelas. Jadi di BPK sudah memenuhi syarat akuntansi. Akuntatifnya sudah dipenuhi. Jadi kata BPK ya sudah benar. Tapi begitu dicek, ternyata ketika keluarna dicek KPK, ketika keluarna kwitansi dalam sebuah proyek yang ketika proyeknya itu ternyata ya suap, tewak ke KPK. Kan suap nama teu aya abona gitu ya. Teu aya dina laporan APBD bon suap teu aya gitu. Bon dari suapnya tidak ada. Nah ini yang kita temukan, ada masalah prosedural, ada masalah material. Inilah kondisi dunia.
Dan kita tidak bisa menolak ini. Dan kita tetap harus taat seperti sahabat Ali tadi dalam urusan di dunia ini. Kenapa? Karena ketika ada ketidaktaatan berkaitan dengan prosedur-prosedur hukum di dunia ini, maka akan terjadi kekacauan hukum, akan terjadi kekacauan kehidupan sosial, akan terjadi kekacauan kenegaraan. Dan ketika terjadi kekacauan, ini akan madorot lebih besar. Dari yang asalnya mungkin hanya ada kedoliman secara material terhadap satu orang, ketika terjadi kekacauan akan terjadi kedoliman massal. Bukan lagi jadi kedoliman individual, tapi menjadi kedoliman massal karena terjadi kekacauan. Nah, ini dunia, sedangkan akhirat yahkumu fiha malikun adilun yuhiqqul haqqa wa yubtilul batil. Di akhirat nanti akan ada keputusan dari hakim yang adil yang akan betul-betul memutuskan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan tidak ada yang bisa berkelit karena seluruhnya sudah tercatat dan seluruhnya ada kesaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi, sehingga tidak ada yang tidak ada saksinya di akhirat. Nah ini. Kemudian fakunu abna al-akhirati, maka jadilah kalian semua sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu abda ad-dunya, jangan menjadi anak dunia. Fa inna kulla ummin yasbaha waladuha. Sebab setiap ibu akan diikuti oleh anaknya. Ketika kita menjadi anak akhirat, maka kita akan mendapatkan bagian akhirat, bagian kebaikan akhirat. Ketika kita menjadi anak dunia, maka kita hanya akan mendapatkan bagian dunia ini saja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya ad-dunya, ari dunya, daruman eta lemburna jalmi, la daro anu teu gaduh lembur tahu ya pikeun ieu man. Wa maluman sareng harta ngajalmi, lama la anu teu gaduh harta lahu, teu aya harta lahu pikeun ieu man. Walaha sareng kana dunya yajma'u ngumpulkeun saha manjalmi la akhlak anu teu aya akal lahu pikeun ieu man. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ahmadu Imam Ahmad anis sayyidati Aisyah di katampi di sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis yang ini dikatakan ad-dunya daruman la darolah. Dunia itu kampung lembur, tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kenapa kalau tidak punya memiliki tempat tinggal, ya sudah cari di dia. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apakah bagi seseorang dunia itu adalah kampung halaman, ataukah bagi seseorang dunia itu hanya tempat pengembaraannya?
Kalau bagi seseorang dunia itu adalah kampung halamannya, ya dia tidak punya kampung yang lain, ya sudah. Dia adalah anak dunia ini, ya maka dia menganggap dunia ini adalah tempat tinggal. Tapi mereka yang menganggap bahwa dunia ini hanya tempat pengembaraan, karena mengembara satu ketika dia akan kembali ke kampung halaman. Kalau sebagian ada yang mengibaratkannya bahwa ayahanda kita itu karena Nabi Adam katanya dulu ditempatkan di surga. Jadi kampung halaman kita itu surga. Kita ini dunia ya hanya mengembara saja. Kamu hoyong mudiknya kayak cenaka surga. Ngan mudikna ngatosan malakal. Untuk ngatosan lebaran kalau mau mudikna ngatosan malakal. Ngan duka. Nah, yang jadi masalah kemudian ketika kita mudik itu kita akan sampai kembali ke kampung halaman atau macet di jalan. Macet di jalan, akhirnya tidak sampai. Nah, ini masalah pilihan. Apakah kita ingin sampai ataukah kita ingin macet di jalan? Ini yang pertama. Dan berkaitan dengan ini akan membuat perbedaan orang dalam menyikapi dunia. Kalau dunia ini adalah tempat tinggalnya, kampung halamannya, semua dia kumpulkan di dunia ini dan untuk dunia. Ketika bagi dirinya dunia ini adalah tempat pengembaraan, maka apa yang dia peroleh dikirim ke kampung halaman. Hari mubarak mah da urang saukur non usaha di Bandung teh bumi teh cekawe nyewa sakamar gitu. Nah, kalau kayak kali mah lembur sedang di situ. Anu gede mah jangan di mah di lembur sedang gitu. Karena apa memandang adik kota mah satuntung dagang cilok gitu. Kan peryogi kangge naon kangge ngarotom gitu. Untuk tidur istirahat sareng ngadonan sakitu we terperyogi alun-alun teuing karena memandang bahwa ini hanya tempat pengembaraan. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah seorang driver ojol lah akhirnya mobil anjeunna mah urang Tasik. Dia di Gokar di Bandung dan nyewa kamar-kamar acan ngarengkolna mobil ngarengkolna mobil saminggu sakali bumi cenah ka Tasik kan bumi mah di mana di Tasik di Bandung mah gitu ngarengkolna mobil cenah hoyong rada lempeng mengkol ka masjid lempeng we cenah di masjid jadi gitu nah cenah kewe cenah uing mah cenah ka Tasik cenah gitu. Kenapa ya di Bandung itu hanya sekedar lewat bagi dia tapi tidak ada kebutuhan bagi dia untuk kemudian di Bandung itu menyiapkan tempat yang begitu mewah dan yang lain-lainnya. Nah, disinilah perbedaannya. Dunia dan rumah. Bagaimana kita menyikapi dunia ini? Apakah ini tempat tinggal asli kita, ataukah ini hanya tempat pengembaraan yang sementara? Urang kitu teh ka kampung halaman kan. Paket ke hasil di dia kalau murke nggak sawah hasilnya dia kalau murke terus seperti itu. Nah ini berkaitan dengan prinsip dasar gitu ya. Bagaimana kita memandang kehidupan dunia ini? Ya kalau kita tidak punya tempat yang lainnya atau tempatnya berarti dunia. Tapi mungkin kita orang yang beriman kita punya tempat yang lain.
selain dunia ini, yaitu akhirat. Wa malu man la malalah, dan dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Ini ya, seperti tadi. Walaha yajma'u man la aqlalah, dan karena dunia ini dikumpul-kumpulkan oleh orang yang tidak memiliki akal, orang yang tidak berakal. Kenapa sampai dikatakan tidak berakal? Yang sederhana, di dunia seperti apapun dikumpul-kumpulkan, seberapa banyak pun dikumpul-kumpulkan, satu ketika akan ditinggalkan. Pasti akan ditinggalkan. Nah dikumpulkan wae. Nah ini sehingga kemudian disampaikan manla akalnya tidak dipakai, akalnya tidak dipakai. Seberapa banyak pun, bahkan sekian banyak hal di alam dunia yang dikumpulkan itu kemudian juga tidak ini. Seperti tadi, ada bumi hebat-hebat, mung diangkat 2 kali, nu gaduh nawa, bagian pembantu, gitu. Dikumpul-kumpul, nanaonan atuh. Bumi hebat, gedung sigro, agung, tamanna endah, di kamar mewah, kasurnya empuk, hari kulem di kursi kantor. Ini dunia, dikumpul-kumpul seperti itu pun satu ketika dunia ini akan ditinggalkan. Dan bahkan mungkin bukan dunia ini ditinggalkan, dunia ini yang akan meninggalkan. Secara paksa dunia itu pergi meninggalkan kita. Nah, etama aya banjir, pahlin, nah kaburuan, nah kacopetan. Secara paksa diambil, dunia itu pergi meninggalkan kita. Sehingga kemudian Allah mengingatkan betul, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melalaikan berbanyak-banyak di dunia ini. Sampai kapan hatta zurtumul maqabir? Sampai datang waktunya masuk kubur. Walaha yajma'u man la aqlalahu. Dan upami kita ingin dipandang makhluk berakal, makhluk berakal, janganlah kemudian kita kembali menjadi anak-anak dunia, tapi menjadilah anak-anak akhirat. Karena dunia ini seperti apapun akan ditinggalkan, bahkan mungkin meninggalkan kita. Kenapa tidak kita kirimkan saja untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak yang kemudian menjadi berlipat ganda. Anak dunia, anak akhirat. Ketika kita melihat Rabbana atina fid dunya hasanah, kita menjadi anak dunia dan juga anak akhirat ini yang baik. Nah, kalau dari sisi makna yang diinginkan sebetulnya sedikit berbeda. Karena anak dunia yang makna yang diinginkannya orang yang hidup hanya sekedar untuk dunianya saja, gitu. Tidak memikirkan akhiratnya.
anak akhirat yang memikirkan akhirat. Tapi ketika orang memikirkan akhirat, apakah mengabaikan dunianya? Tidak. Da bade sodakoh teh kada aya artosna atuh gitu. Da bade salat teh mah barilang layeuseun, batur mah salat teh tegak berdiri, urang mah ngadeget teu mampu da teu tuang. Apakah seperti itu? Tidak juga. Tidak juga gitu. Bahwa ketika kita sedekah ya kita harus punya uangnya untuk sedekah itu. Bahwa ketika kita akan sholat dengan baik, memenuhi kewajibannya, berdiri tegak, nah kedah tuang, kedah sehat. Ketika kita ingin menutup aurat, dah kedah aya artosna ngageuleun acuk teh. Ngageuleun acuk mahnya ari kaondangan di batik, ari sholat di kaos oblong misalnya gitu. Kedah aya biayana ya seperti itu. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita tidak bisa menata akhirat kita dengan baik kalau kita tidak bisa menata dunia kita dengan baik. Kenapa? Karena cara kita menata dunia inilah yang akan membawa kita ke akhirat. Kalau kita tidak menata kehidupan dunia kita ini dengan baik, itu aya candakeun ke akhirat. Karena menata dunia yang kita yang baik ini, inilah amal kita anu bakal dibentenkeun ku Allah teh ieu cenah amal urang di dunia. Bagaimana kita menata dunia kita? Kalau kita tidak menata dunia kita, maka kita aya candakeun oge KPKA, amal kita tidak ada. Saya pernah ditanya oleh seorang teman murid orang Cirebon, murid dari Tebu Ireng. Waktu itu teman saya bertanya begini, madrasah nanti di Muhammad Toha paling itu narasum madrasah berencana dekat dengan pabrik-pabrik. Dia bertanya kepada saya, Kang, yang betul itu saya yang ngurusin anak-anak madrasah atau orang-orang yang bikin pabrik itu? Saya bertanya kepada masalahnya naon kan? Dia kemudian menyampaikan saya makan cenah we ngajar bener ka barudak. Saya sorangan can puguh bener cenah gitu. Jadi siga bohong cenah ka barudak cenah. Ngajar bener ari sayana can puguh bener cenah. Jadi siga bohong nipu ka barudak cenah. Tapi eta nu nyieun pabrik makan jelas cenah kan. 1.000 2.000 orang hidup dengan amal dia membangun pabrik. Pada malna 1.000 gaduh keluarga, gaduh istri, gaduh putra, minama sakeluarga opah. Gara-gara dia bikin pabrik, dia telah berbuat kebaikan kepada 4.000 orang. Hari abi cenah keur barudak ngaji teh saeutik cenah keur barudak ngaji teh cenah saeutik cenah ngajar bener ka barudak ari kuring sorangan tapi itu bagian dari tafakur gitu ya, dari perenungan, dari evaluasi diri, introspeksi diri. Bukan kemudian kita berbicara tentang yang besar itu mah ulah aya ngurus ngaji, ulah ngurus pabrik ya sadaya. Bukan seperti itu gitu ya, tapi bagaimana kita kemudian melihat gitu. Bagaimana ketika kita menata dunia, kadal fakru ayyakuna kufra. Ketika kita mau bangun pabrik, mungkin kita sedang mencegah kekufuran. Mencegah kekufuran kalau menurut Sahal Mahfud almarhum almarhumlah dulu
itu pernah menyampaikan ketika kita nahi munkar dengan teriak-teriak di mimbar itu akan kalah kuat daripada ketika kita memberikan kesejahteraan. Kita katakan haram melacur, apakah para pelacur itu kemudian berhenti? Tapi itu akan kalah kuat dengan kita datang kepada pelacur, neng geus eureun tong ngalacur, ayeuna mah naon tah ieu pagawean, ieu modalna, ieu itu akan lebih kuat. Itu dulu yang disampaikan oleh Mbah Sahal. Karena kalau hanya sekedar teriak haram, mereka sendiri sudah tahu itu haram. Itu dulu yang disampaikan Mbah Sahal gitu. Yang mungkin perlu juga kita renungkan gitu. Yang perlu kita renungkan. Jadi tadi bahwa menata akhirat yang baik itu juga dengan menata dunia yang baik. Menata akhirat yang baik bukan dengan meninggalkan penataan dunia. Allahu a'lam bishawab. Mungkin nama orang cekapkan itu 10 mudah-mudahan barokah manfaat, yang salah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nadahapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.